Suatu hari, ada seorang remaja yang bernama Gabriel. Ia memiliki latar belakang kedua orang tua yang selalu bertengkar. Karena hal tersebut, ia menjadi seorang yang pendiam, penakut, dan penyendiri. Namun, pada suatu ketika, Risik banget, keluar aja lah aku. akhirnya Gabriel pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Sesampainya ia di taman, ia tidak sengaja bertemu dengan 3 orang pembuli yang membuli ia di sekolah. Oi culun, mau kemana sih? Lu enggak? Kalau enggak, ikut gua sini. Ayolah, culun amat. Udahlah, cabut aja. Gak asik si culun ini. Setelah Gabriel didatangi oleh ketiga pembuli yang membuli dia di sekolah, pada keesokan harinya saat istirahat sekolah, ia melihat Nino terburu-buru pergi ke area belakang sekolah. Gabriel yang penasaran mencoba untuk mengikuti Nino. Setelah mengikuti Nino, ternyata Nino pergi menemui Roni dan juga Catherine. Oi no, mana sini di depan gua? Sabar dong. Tak lama kemudian, Gabriel yang ingin kembali dan melaporkan kejadian tersebut ke BK. Tidak sengaja, ia menginjak kaleng. Nino, Roni, dan Catherine yang mendengar tersebut langsung menyuruh Gabriel untuk mendatangi mereka bertiga. Dan Lu diam aja ya. Gak usah laporin ini ke BK. Awas aja lu sampai laporin hal ini ke BK. Baru tahu rasa lu. Dah, sana cabut-cabut. setelah ketiga pembuli menyuruh Gabriel untuk pergi, Gabriel memutuskan untuk pergi ke kelas. Sesampainya di kelas, ia pun tidak tahu kalau nilai ulangan matematika telah dibagikan. Dia yang melihat nilai ulangan yang jelek terlihat murung, karena jika dia mendapatkan nilai jelek akan dimarahi oleh kedua orang tuanya. Setibanya di rumah, ia dimarahi oleh ibunya karena mendapatkan nilai ulangan yang jelek. Kamu gak belajar? Keluar rumah aja terus, gak usah belajar. Aku sudah belajar, Ma. Terus, kenapa dapat nilai jelek? Tapi kan... Gak usah melawan kamu, sana masuk kamar. Setelah dimarahi, Gabriel pun menuruti perkataan ibunya dan masuk ke kamar. Kenapa sih bisa dapat nilai jelek? Pada keesokan harinya, Vivi dan Yosef yang melihat Gabriel tanpa murung di kelas pun mencoba untuk menghampiri dan bertanya kepada Gabriel. Gabriel, kamu kenapa kelihatan murung banget? Gak apa-apa, aman kok aku. Udah, nggak usah bohong. Beneran gak apa-apa kok aku. Udah, ikut aku sama Yosef ke kantin aja yuk. Enggak deh, makasih. Sudahlah, ayo sini. Yosef langsung menarik untuk ikut ke kantin dan mencoba mengajak Gabriel untuk terbuka, karena dia terlihat sangat murung. Kamu kenapa, Gap? Coba cerita. Aku gak apa-apa, beneran. Udah deh, gak usah bohong, Gap. Iya deh. Jadi gini. Gabriel pun menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya kemarin, dan mencoba untuk terbuka tentang latar belakang dari keluarganya. Setelah mereka mengobrol, Gabriel memutuskan untuk kembali ke kelas terlebih dahulu. Namun, di tengah jalan, Gabriel pun bertemu dengan Roni, Nino, dan Catherine. Ada si culun lewat. Makasih ya, udah gak laporin kita. Awas aja lu laporin ke BK. Habis lu sama kita. Cabut aja. Setelah Gabriel tidak sengaja bertemu dengan mereka bertiga, Gabriel pun memutuskan untuk pergi ke kelas dan tidak menanggapi. Sesampainya di rumah, ia pun mulai merasa kalau dirinya sudah harus berubah untuk menjadi lebih baik. Capek banget dibully terus kayak gini. Aku harus ngapain lagi? Aku udah diem, udah ngelaporin mereka ke BK. Apa karena penampilanku ya? Mungkin aku mau coba untuk mengubah penampilan dan fisikku aja deh, biar gak dibully terus kayak gini. Ketika Gabriel sedang di kamar, tiba-tiba kedua orang tua Gabriel masuk ke dalam kamar. Dikarenakan ibu Gabriel memberitahu ayahnya jika anaknya mendapatkan nilai jelek saat ulangan matematika. Gabriel, nilai apa-apaan ini? Maaf, Pak. Itu karena kamu kebanyakan keluar rumah. Gak gitu, Ma. Udah, gak usah bantah kamu. Papa juga sering lihat kamu keluar. Uang jajan kamu papa kurangin. Setelah dimarahi, Gabriel pun memutuskan untuk pergi ke taman untuk menenangkan diri. Tapi secara tidak sengaja,
Gabriel bertemu dengan kedua orang temannya, yaitu Vivi dan Yosep. Hai Gabriel, kenapa kamu sendirian di sini? Iya, kenapa kamu sendirian? Gak apa-apa, aku cuma lagi cari angin aja kok. Halah, kamu lagi kenapa? Udah, cari tempat duduk dulu. Setelah mendapatkan tempat duduk, Gabriel pun menceritakan apa yang terjadi barusan. Jadi gini, aku itu habis dimarahin papa mamaku karena aku dapat nilai jelek waktu ulangan matematika. Jadi, karena itu, makanya kamu murung. Udah, gak apa-apa. Nanti aku sama Vivi bakal ngajarin kamu kok. Sampai kamu bisa. Makasih ya, kalian sudah support aku. Santai aja, Cap. Kayak sama siapa aja. Kalau gitu, ikut aku sama Vivi yuk. Besok aku sama Vivi mau jogging. Betul tuh. Itu bisa jadi langkah awal kamu buat berubah. Boleh deh. Kalau begitu, besok ketemu di lapangan Dio Gantoro jam 8. Oke deh, kalau gitu aku pulang dulu ya. Takut dicari sama mama papaku. Oke deh, hati-hati ya. Hati-hati ya. Setelah Gabriel selesai mengobrol-ngobrol bersama dengan Vivi dan Yosep, dia pun balik ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun langsung pergi ke kamar dan menyakitkan dirinya sendiri. Udah saatnya buat aku berubah. Aku sudah capek dibully kayak gini terus. Keesokan harinya, ia pun bertemu dengan Yosep dan Vivi di lapangan Dio Gantoro. Vi, Itu Gabriel. Ya udah deh, karena udah ngumpul semua, langsung pemanasan aja yuk. Habis pemanasan, langsung jogging aja. oke deh. Setelah pemanasan, mereka pun jogging. Setelah jogging, mereka pun mengobrol-ngobrol di kafetaria lapangan. Oh ya, gimana kalau besok di kelas aku ajarin kamu matematika? Soalnya kan 2 minggu lagi kita ada ulangan matematika lagi. Iya, betul tuh. Boleh. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Oke deh, hati-hati ya. Sesampainya Gabriel di rumah, Gabriel pun memutuskan untuk bersih-bersih terlebih dahulu, lalu istirahat. Pada keesokan harinya, waktu ingin masuk ke gerbang sekolah, ia dicegah oleh si 3 pembuli dia. Culun, lu laporin kita ke BK ya? Gak koron, beneran. Bohong lu, kita dipanggil BK karena ketahuan rokok di belakang sekolah. Lihat aja lu ya. Lama. Mending kita hajar anak satu ini no. Ketika Roni dan Nino ingin memukuli Gabriel, Yosep dan Vivi yang sampai tepat waktu pun langsung melerai mereka bertiga. Oi, berhenti kalian. Udah lu gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu. Ini urusan kita. Karena Gabriel tim kita. Udah, gak usah ikut campur kalian. Udah Gap, ayo ikut kita aja. Yosep pun mengajak Gabriel untuk pergi dari tempat tersebut dan mengajaknya pergi ke kelas. Udah Gap, gak usah didengar. Iya, betul itu. Omongan yang gak penting kayak gitu, gak usah didengerin. Iya, makasih ya guys. Udah, kita balik ke kelas dulu ya. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Mereka berdua pun pergi ke kelas. Waktu jam sekolah pun tiba. Sesampainya di rumah, Gabriel langsung memutuskan untuk workout. 4 bulan pun sudah berlalu. Hari kelulusan Gabriel pun telah tiba. Acara kelulusan Gabriel pun selesai. Gabriel yang belum menemukan tanda-tanda kehadiran orang tuanya pun bersedih. Mana ya mama sama papa? Masa nggak datang? Yosep yang melihat Gabriel sedang kebingungan, mencoba untuk menghampiri Gabriel. Oi Gap, kenapa kamu sendirian? Iya nih, aku lagi cari orang tuaku. Belum datang kayaknya. Mungkin masih di perjalanan kayaknya Gap. Di tengah-tengah obrolan, Gabriel yang melihat orang tuanya langsung berpamitan dengan Yosep. Yo, papa mamaku udah datang tuh. Aku sana dulu ya. Oke Gap, kongres ya. Kamu juga. Gabriel pun langsung menghampiri kedua orang tuanya. Selamat ya nak, kamu lulus dan berhasil masuk ke paralel 1. Ya, Mama bangga banget sama kamu. Iya ma, pa. Makasih ya buat mama papa. Maafin mama papa ya, kami belum kasih support ke kamu. Tapi mama, papa janji bahkan berubah menjadi lebih baik. Iya, maafin Mama Papa ya, Gap. Maafin Mama yang sering menuntut kamu. Iya ma, pa. Nggak apa-apa. Papa mama kayak begitu karena mau yang terbaik buat aku. Jadi aku ngerti kok ma, pa. Kalau gitu, buat ngerayain kelulusan, kamu kita pergi ke Batu yuk. Ada destinasi keren di sana. Boleh tuh, Pak. Kamu gimana, Nak? Kamu mau? Ayo ma, pa.
Langsung cus aja kita. Akhirnya, mereka pun pergi ke Batu untuk merayakan kelulusan Gabriel.